Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Suci Rahayu, NIM 21050460022, UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang warga negara dan kewarganegaraan Indonesia. 1. Pasal 1 berbunyi, warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 2, kewarganegaraan adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sesudah atau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah menjadi warga negara Indonesia. Maksudnya, sebelum atau sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini berlaku, setiap orang sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Maksudnya di sini, ayah dan ibu yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Contohnya seperti saya sendiri. Ayah dan ibu saya asli warga negara Indonesia, sehingga otomatis saya juga menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dengan ibu warga negara asing. Contohnya, Risma. Risma ayahnya warga negara Indonesia asli, namun ibunya berasal dari warga negara asing, sehingga dia juga memiliki kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Contohnya, Della memiliki ayah yang berwarga negaraan asing dan dia memiliki ibu warga negara Indonesia dan dia memiliki kewarganegaraan Indonesia. Lalu, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal, sehingga dia juga bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Contohnya, Laila. Ia memiliki seorang anak, namun di luar perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut memiliki status warganegaraan Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara asing, namun diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum ia berusia 18 tahun atau belum kawin. Contohnya, Laila adalah warga negara asing. Ia melahirkan seorang anak dan anak tersebut diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia, dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum ia berusia 18 tahun. Sehingga dia memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Yang kedelapan, anak yang baru lahir di wilayah Indonesia, namun pada saat lahir tidak jelas asal-usulnya, ayah dan ibunya tidak diketahui. Contoh seperti di taman, kita menemukan seorang bayi, dan itu tidak jelas ayah dan ibunya siapa, sehingga status kewarganegaraan Indonesia karena ditemukan di Indonesia. 9. Anak yang lahir di wilayah Indonesia, namun ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar Indonesia, namun ayah dan ibunya asli warga negara Indonesia, yang karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberi kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Nah, seperti ini biasanya disebut dengan asas ius soli. Ius soli di sini yaitu asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan. Contoh, Dea dan Dino adalah sepasang suami istri. Mereka pergi ke luar negeri. Nah, mereka melahirkan anak tersebut di luar negeri, namun negara tersebut memperlakukan asas ius soli, sehingga dia memiliki status kewarganegaraan Indonesia karena
anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia dari ayah dan ibunya. Yang selanjutnya, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia. Nah, hal seperti ini bisa juga disebut dia memiliki status kewarganegaraan Indonesia walaupun ayah atau ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia. Pasal 5 yang berbunyi, anak dari warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang warga negara asing, tetapi ia akan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Itu penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Akhirul kalam, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.